Halo semuanya, selamat pagi. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas pada pagi hari ini. Oke, kita sampai di topik bahasan baru, yaitu tentang pemanasan global. Nah, pada pertemuan pertama kita di topik baru ini, kita akan membahas tentang gejala pemanasan global. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang gejala pemanasan global, kita awali dulu dengan pertanyaan bagaimana keadaan bumi sekarang. Nah, kita dapat menemukan jawabannya dengan mengamati grafik yang disajikan dalam PowerPoint. Yaitu di sini ada dua grafik. Ada grafik warna merah yang menunjukkan temperatur terhadap tahun dan grafik warna kuning yang menunjukkan aktivitas dari matahari terhadap tahun. Nah, di sini kita dapat lihat bahwasanya pada rentang tahun 1960 hingga tahun 2020 ini terjadi kenaikan temperatur permukaan bumi secara konsisten dan sampai mencapai suhu lebih dari 1 derajat Celcius. Nah, kenaikan dari suhu permukaan bumi ini menjadi salah satu indikator dari pemanasan global. Nah, apa itu pemanasan global? Nah, pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, peneliti dari Center for International Forestry Research atau CIFOR ini menjelaskan bahwa pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari atau kita sebut juga dengan gelombang panas atau gelombang inframerah yang dipancarkan ke bumi oleh gas-gas rumah kaca. Nah, mekanisme inilah yang disebut sebagai efek rumah kaca. Nah, seringkali memang kita mengetahui istilah dari efek rumah kaca. Nah, inilah yang disebut sebagai efek rumah kaca, yaitu terperangkapnya radiasi dari matahari yang dipancarkan ke bumi oleh gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi. Oke, pada bahasan kita tentang gejala pemanasan global, kita akan membahas 3 bahasan, yaitu ada efek rumah kaca, nantinya kita akan membahas tentang penyebab, mekanisme, hingga dampak dari efek rumah kaca. Ya, untuk bahasan kedua, kita akan membahas tentang emisi karbon. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, penyebab, hingga pengaruh dari emisi karbon tersebut. Nah, selanjutnya untuk penutup kita akan membahas tentang 11 dampak dari pemanasan global. Oke, pada bahasan kita pertama yaitu tentang efek rumah kaca, kita pelajari apa itu efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca adalah proses masuknya radiasi dari matahari dan terjebaknya radiasi di dalam atmosfer akibat dari gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini dapat terdiri atau berupa uap air, karbon dioksida, karbon monoksida, hingga metana. Nah, akibat dari gas efek rumah kaca ini sendiri adalah suhu permukaan bumi yang meningkat. Nah, bagaimana sih mekanisme dari efek rumah kaca? Jadi, efek rumah kaca ini terjadi seperti yang ditampilkan gambar di slide PPT. Nah, di sini ada matahari. Jadi, matahari ini menghasilkan panas yang menuju ke permukaan bumi. Nah, akibat dari gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi, panas dari matahari ini sebagian dipantulkan ke bumi sehingga tidak 100% panas matahari langsung dipantulkan kembali ke luar atmosfer, tetapi ditahan
oleh atmosfer bumi karena adanya kandungan dari gas rumah kaca. Jadi ada indikasi panas matahari yang ditahan oleh atmosfer bumi. Nah, akibat dari panas yang ditahan ini dapat memberikan dampak positif dan negatif. Tanpa adanya efek rumah kaca ini, sebenarnya kita tidak dapat hidup di permukaan bumi karena suhu permukaan bumi yang tidak cocok untuk ditinggali makhluk hidup. Nah, efek rumah kaca ini memberikan kehangatan bagi makhluk hidup sehingga dapat hidup di permukaan bumi. Tetapi sesuatu yang berlebihan tentunya ini menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Nah, efek rumah kaca yang berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu permukaan bumi yang begitu ekstrim. Nah, sehingga terjadi pemanasan global. Nah, efek rumah kaca ini kan disebabkan oleh ditahannya panas matahari akibat dari adanya unsur gas rumah kaca di atmosfer bumi. Nah, gas rumah kaca ini dapat dihasilkan dari emisi karbon. Emisi karbon merupakan karbon yang dihasilkan oleh kegiatan yang berlebihan sehingga menimbulkan terganggunya suatu sistem. Nah, misalnya dari peternakan kita dapat menghasilkan gas metana. Nah, di sana tentunya ada unsur karbon sehingga dinamakan emisi karbon. Nah, sumber emisi karbon global di tahun 2020 yang terbesar adalah listrik dan pemanas, disusul industri dan transportasi. Seperti yang kita dapat tahu bahwasannya industri dan transportasi ini menghasilkan gas-gas buang seperti gas karbon monoksida dan karbon dioksida ke udara. Nah, inilah yang nantinya akan menyebabkan adanya efek rumah kaca. Nah, akibat dari emisi karbon ini sendiri tentunya adalah pemanasan global, yaitu naiknya temperatur permukaan bumi menjadi lebih panas dari sebelumnya. Oke, lalu dampak dari pemanasan global ini apa? Nah, sebenarnya ini ada banyak dampak dari pemanasan global, baik untuk kehidupan kita maupun untuk keadaan bumi sendiri. Oke, untuk yang pertama, yaitu dampaknya adalah kenaikan tinggi muka laut. Nah, menurut kajian dari NERM, menyebutkan bahwa tinggi muka laut global naik sekitar 20 cm pada abad terakhir. Nah, dapat kita ketahui dari grafik yang disajikan yang bersumber dari NASA bahwasannya pada rentang tahun 1880 hingga 2020 ini setiap tahunnya ada kenaikan dari muka laut. Tercatat bahwa sekitar tahun 2018 di sini ini sudah mencapai hampir 250 mm. Nah, kenaikan air muka laut ini sudah mencapai level tinggi yaitu hampir 250 mm. Nah, tentunya ini membahayakan bagi kehidupan makhluk hidup di air seperti misalnya beruang kutub atau terumbu karang ataupun hewan-hewan yang umumnya berada di laut dangkal misalnya. Nah, kenaikan dari muka air laut ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan oleh berkurangnya lapisan es atau gletser di pegunungan. Nah, tidak hanya di pegunungan tapi juga di daerah-daerah dingin seperti kutub utara ataupun kutub selatan. Nah, ini juga dapat dipengaruhi oleh pemanasan global sehingga es-es di sana ini dapat mencair dan menyebabkan kenaikan dari muka air laut. Nah, berkurangnya lapisan es ini telah terlihat berbagai puncak gunung di dunia. Nah, seperti pegunungan Alpen, Himalaya hingga Andes. Nah, untuk Indonesia yang dominannya adalah iklim tropis, ini
fenomena berkurangnya lapisan es di pegunungan dapat kita amati di Pegunungan Jayawijaya. Pada kodratnya, Indonesia adalah negara dengan iklim tropis. Tetapi di Papua, di Pegunungan Jayawijaya, kita dapat menemukan lapisan es atau gletser. Nah, tetapi kejadian atau fenomena dari pemanasan global dapat menyebabkan berkurangnya lapisan es karena kenaikan dari temperatur permukaan bumi. Oke, di sini disajikan sebuah grafik bahwasanya pada setiap tahunnya untuk beberapa dari misalnya Wolverine Glacier, Gulkana Glacier hingga South Cascade Glacier ini semakin berkurang masanya dari tahun ke tahun. Dari rentang 1955 hingga 2015, ini Gulkana Glacier ini semakin berkurang masanya. Nah, dampak lain dari pemanasan global ini banyak sekali sebenarnya. Tetapi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas 11 dari dampak pemanasan global. Oke, karena tinggi muka dari air laut ini bertambah, tentunya akan menghilangkan pulau-pulau kecil dan tergenangnya kawasan pesisir dan pantai. Karena kenaikan dari muka air laut. Nah, kenaikan ini dapat juga menyebabkan kerusakan dari terumbu karang, abrasi pantai, kemudian pemanasan global juga dapat menyebabkan dari munculnya gejala alam El Nino atau ENSO, menurunnya produktivitas lahan, banjir dan kekeringan, kebakaran hutan, munculnya daerah kritis baru, hingga berjangkitnya wabah penyakit. Nah, semakin dampak pemanasan global ini kita rasakan, tentunya kita dapat melihatnya dari timbulnya wabah penyakit baru akibat dari pemanasan global. Karena pemanasan global ini pada dasarnya dapat menyebabkan perubahan iklim yang sangat signifikan, sehingga dapat terjadi cuaca ekstrim. Kita juga dapat mengalami banjir ataupun kekeringan. Jadi, banyak sekali dampak dari pemanasan global. Oke, kita cukupkan pembahasan kali ini yaitu tentang gejala pemanasan global. Silahkan kalian join Zoom meeting melalui link yang sudah disediakan di LMS kita di Moodle. Nanti kita akan berdiskusi terkait dengan tugas LKS yaitu lembar kerja siswa secara individu. Nanti kita akan berdiskusi terkait tugas pada pertemuan pertama kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya.